Hello students, halo semuanya. How are you today? Apa kabar semuanya? I hope you all are healthy and happy today. Kami berharap kalian semuanya sehat dan bahagia, ya. Do not forget to pray before we start studying. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita belajar. Do you still remember when you are still a child? Kalian masih ingat ketika kalian masih kecil? Your parents were very happy to see you. Orang tua kalian pertama kali melihat kalian sangat bahagia ketika baru saja lahir ya. Or you were taking a bath on a tap ketika kalian masih mandi di bak, masih ingat? Or you were playing with your friends ketika kalian masih bermain dengan teman-teman ketika masih kecil. Pasti masih ingat ya? Do you know what we are going to learn? Kira-kira kita akan belajar apa ya? We are going to learn about the past experience, or we will call it recount text. Jadi kali ini kita akan belajar tentang menceritakan masa lalu, atau biasanya disebut sebagai recount text. After learning this material, you will be able to tell your friends and the people around you about your best experience in the past. Setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian akan bisa menceritakan ke teman-teman atau orang sekitar kalian tentang pengalaman pribadi di masa lampau. Let's start learning recount text. Ayo kita mulai belajar recount text. First, the definition. Untuk pertama-tama kita akan belajar dulu pengertian recount text. Recount text is the kind of text that tell us about someone's past experience. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang pada masa lampau. The purpose, the social or the goal. Apa sih tujuan dari recount text? The social function of recount text is to tell someone's experience in the past. Jadi tujuannya untuk menceritakan pengalaman pribadi ketika masa lampau. You can open your book page 142. You will see the following picture. Jadi silakan kalian membuka bukumu halaman 142. Kalian akan melihat gambar seperti ini. Nah, ini kalian bisa temukan di bukumu halaman 142. Let's see the text. This is me when I was a baby. Ini tentang aku ketika aku masih bayi. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Saya beratnya 3,4 kilo dan tingginya 52 cm. Now, I am 50 kilograms and 150 cm tall. Sekarang, saya 50 kg dan tingginya 150 cm. I was bald. Ketika saya masih kecil, saya tidak punya rambut. I had no hair. Now I have long hair. Tapi sekarang saya punya rambut panjang. Kita lihat kata was di teks tersebut. Nah, kita bisa pelajari. Di dalam recount text, itu kita akan mempelajari atau kita akan memerlukan kata was. Sebenarnya bukan hanya kata was. Mari kita pelajari selanjutnya. Nah ini, present and past. Karena recount text adalah teks yang menceritakan tentang masa lalu, berarti tenses yang akan kita gunakan adalah past atau masa lalu. Present itu masa sekarang, past itu masa lampau atau masa lalu. Kita bedakan dulu. Present menggunakan is, past
menggunakan was. Jadi ketika present is, pastnya was. Present am, pastnya was. Present are, pastnya were. Bagaimana aplikasinya di kalimat? Mari kita lihat. Subject I, present, I am in the canteen. Ketika masa sekarang kita menggunakan am, saya di kantin. Ketika masa lalu itu sudah berlalu, itu menjadi I was in the canteen. Jadi am itu berubah was ketika masa lampau. She is in the canteen. She was in the canteen. He is in the canteen. He was in the canteen. You are in the canteen. You were in the canteen. We are in the canteen. We were in the canteen. They are in the canteen. They were in the canteen. The boy is in the canteen. The boy was in the canteen. The boys are in the canteen. The boys were in the canteen. Kata the boy is itu karena anak laki-lakinya hanya satu orang, sehingga menggunakan is, dan bentuk lampaunya menggunakan was. Berbeda halnya dengan yang ada di bawahnya, the boys. The boys are. Kenapa? Karena anak laki-lakinya lebih dari satu orang, yang bisa kita lihat di huruf S setelah boys. The boys berarti anak laki-lakinya lebih dari satu. Sehingga ketika present menggunakan are, ketika past menggunakan were. Paham kan? Oke. Untuk kali ini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. We have learned, kita sudah mempelajari. First, yang pertama, recount text is a kind of text that tell us about someone's past experience. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang di masa lampau. Bisa ya? Next, second, the social function of recount text is to tell someone's experience in the past. Tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan pengalaman seseorang di masa lampau. Bisa kan? Iya. Third, to tell the past event, we are using was and were. Kita ketika menyampaikan kejadian di masa lampau itu salah satunya kita menggunakan was and were. Bisa kan? Oke. Let's have a practice. Kita latihan soal ya. Do not forget to write your answer and send it to your teacher. Jangan lupa, tulislah jawaban kalian dan kirimkan ke gurumu. Nah, ini ada kata am, is, are, was, were. Kalian akan mencocokkan kata tersebut di kalimat di bawah ini. Kalian akan membedakan bentuk present and bentuk lampau, masa sekarang dan masa lalu. Contohnya nomor 1. I bla 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 at home, present. Yang pas, I bla 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 at school. Nah, kira-kira isinya apa? Antara am, is, are, was, were. Mana yang lebih tepat? Bisa kan? Oke. Kita lanjutkan number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. That's all. Oke, saya rasa kalian semua sudah paham dan pasti sudah bisa mengerjakan soal latihan. Oke, that's all our material. Sampai di sini dulu materi kita. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Don't forget to stay happy and healthy. Jangan lupa tetap senang dan sehat. Jaga kesehatan. Oke? See you.